Halo, selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Dan pada hari ini kita akan masuk pada materi kedua untuk pembelajaran agama Kristen. Dan pada hari ini kita masuk pada materi praktek hak asasi manusia di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya marilah kita minta kekuatan di dalam doa. Kita bermohon semoga Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita agar supaya kita dapat memahami inti materi kita pada saat ini, walaupun kita belajar tidak bertatap muka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat ini kami akan belajar. Sertai kami semua ya Allah, agar dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua pada saat ini, yaitu dengan pendekatan discovery learning dan pembelajaran jarak jauh secara online, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengamati bagaimana pemberlakuan praktek hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, agar semuanya gembira dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran daring pada hari ini, Bapak mengajak kalian semua untuk menyanyi lagu yang sudah Bapak siapkan di slide, lagu yang berjudul Kasih Bapa ya. Pak berharap semuanya ikut menyanyi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu. Nah, anak-anak, bagaimana sebenarnya hak asasi manusia di Indonesia? Kita ketahui bersama-sama bahwa Indonesia berdiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila ini adalah salah satu bagian yang terkait dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Fakta ini menyatakan bahwa Indonesia menjamin perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegaranya. Nah, anak-anak, untuk merangsang kalian semua agar dapat berpikir tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, nah Pak sudah menyediakan gambar untuk kalian amati. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di slide. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati gambar yang sudah Bapak sediakan,
Berikutnya Bapak berikan kalian kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap gambar tersebut. Kira-kira apa yang kalian temukan pada gambar tersebut? Kalian ceritakan, tentunya hasil penilaian kalian kaitkan dengan materi kita pada hari ini tentang hak asasi manusia di Indonesia. Nah anak-anak, ini tugas pertama yang harus kalian kerjakan di LMS ya. Untuk mengerjakannya, videonya bisa di-pause sebentar. Nah anak-anak, pada slide yang Bapak tampilkan pada saat ini, di situ Bapak memperlihatkan beberapa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pasti kalian sempat mendengar peristiwa Trisakti yang terjadi pada tahun 1998 ya. Yang kedua, kasus Dayak dan Madura pada tahun 2000. Kemudian kasus bom Bali di tahun 2002. Dan yang terakhir, kasus penolakan pembangunan gereja GKI Yasmin. Ini adalah beberapa contoh dari sekian banyak pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang pelanggaran HAM itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat. Yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah pertama, kejahatan genosida atau pemusnahan satu etnis tertentu dan kejahatan manusia. Yang kedua adalah serangan luas kepada penduduk sipil di suatu daerah tertentu. Itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Bagian kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Yang termasuk dalam pelanggaran HAM ringan adalah semua pelanggaran HAM di luar pelanggaran HAM berat. Itu termasuk dalam pelanggaran ringan. Nah anak-anak, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana seandainya kalau ada seseorang melakukan pelanggaran tanpa sengaja tetapi menyebabkan kerugian pada orang lain? Untuk memahami kasus seperti ini, silakan kalian baca contoh kasus nenek Mina yang mencuri 3 buah kakao dan dia dihukum 1 bulan 15 hari penjara. Kalian bisa baca di halaman 68 di buku yang Bapak sudah siapkan di LMS masing-masing. Sebuah perenungan untuk kalian semua. Jika Anda hakim pada waktu itu, kira-kira hukuman apa yang akan Anda berikan? Karena nenek Mina mencuri dilatar belakangi kemiskinan. Anak-anak, ini adalah tugas kedua yang harus kalian kerjakan di LMS masing-masing. Anak-anak semua, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, banyak sekali hal-hal yang merujuk pada pemberlakuan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-34. Di situ berisi perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan dengan tujuan agar supaya orang yang tidak sengaja membunuh orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Nah anak-anak, agar kalian lebih memahami arti kota-kota perlindungan, kalian bisa baca di buku yang sudah Bapak siapkan di LMS kalian di kegiatan 5 halaman 72. Anak-anak, dasar dari perintah untuk membangun kota perlindungan dikarenakan kerasnya kehidupan orang-orang Israel. Kita bisa baca dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lencur ganti lencur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Nah, anak-anak, pada pertemuan kedua Bapak sudah membuat media pembelajaran dan Bapak sudah memberikan garis-garis besar
dari materi tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sekarang Bapak meminta kepada kalian semua untuk membuat sebuah kesimpulan atau beberapa kesimpulan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Anak-anak, ini adalah tugas yang ketiga yang harus kalian kerjakan juga di LMS masing-masing. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Berikan hikmat kepada kami semua agar dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru kami. Ini doa kami ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kedua kita. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, dan yang terakhir, kerjakan tugas yang Bapak sudah perintahkan untuk kalian laksanakan, dan tugasnya dikerjakan di LMS masing-masing sesuai dengan batas waktu yang Bapak akan tentukan. Selamat siang anak-anak, Shalom.